Oke, baik. Fisika dasar, kita hari ini akan membahas tentang momentum, impuls, kegagalan momentum, dan tumbukan. Oke, momentum. Momentum merupakan hasil perkalian antara massa dengan kecepatan benda. Nah, momentum juga bisa diartikan sebagai ukuran kesungkaran suatu benda digerakkan maupun diberhentikan. Misalnya, benda dalam keadaan diam ketika dia digerakkan, atau benda dalam keadaan bergerak ketika diberhentikan, nah itu disebut dengan momentum, ukuran kesukaran. Ya. Oke. Rumusnya sama dengan, ya kalau kita P sama dengan M kali V, ya. Jadi momentum sama dengan massa benda kali kecepatan benda. Nah, momentumnya P kilogram meter per second, massa bendanya adalah kilogram, kecepatan benda meter per second. Oke, nah ini adalah rumus dari momentum. Nah, contoh soal, misalnya, sebuah benda bermassa 1 ton bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Pertanyaan adalah, berapa momentum yang dimiliki benda tersebut? Oke. Nah, jawab, ya, kita ketahui tadi bahwa massa itu dalam satuan kilogram. Karena kita ketahui dalam ton, maka harus kita ubah dulu dalam satuan kilogram. Maka 1 ton sama dengan 1000 kilogram. Dan kecepatan itu dalam bentuk meter per second. Nah, kalau ini 90 km per jam, maka kita ubah jadi meter per second. Jadi jadinya 25 meter per second. Nah, kalau ditanya momentum, maka momentum sama dengan ya, massa kali kecepatan. 1000 kali 25. Ya, sama dengan 25.000 Newton. Ini maksudnya apa? Perlu momentum sebesar 25.000. Ya, sehingga benda itu bisa bergerak. Ya. Oke. Nah, setelah momentum ada namanya impuls. Oke. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Atau didefinisikan sebagai hasil kali gaya, jangan waktu yang dibutuhkan gaya tersebut bekerja. Oke, contoh aplikasinya saat ketika bola ditendang atau ketika bola tenis dipukul. Nah, karena apa? Karena pada saat tendangan dan pukulan, maka gaya bekerja sangat singkat. Jadi maksudnya begini. Ya. Kalian mungkin pernah main sepak bola, kalau untuk yang cowok atau cewek main bola atau bola tenis misalnya, bola tenis. Nah, ketika bola tenis itu ketemu sama raket, ya. Coba ketika kalian ada bola, ini ada raket, kalian satukan, terus dilepas. Apa yang terjadi? Bolanya akan turun ke bawah, tidak melambung. Ya. Oke, kalau kita dalam bahasa awam mesti bilang ya wajar Pak, orang nggak dipukul ya tidak melambung. Tapi kalau dalam fisika itu ada namanya impuls. Ya, ketika bola dipukul, ya, ketika pukul bola menyentuh raket, ya senar daripada raket itu, apa yang terjadi? Nah, itu ada namanya impuls. Ada gaya yang bekerja sesaat. Nah, gaya bekerja saat itu yang menyebabkan bola tenis itu bisa melambung. Ya, atau gaya sesaat itu yang menyebabkan bola sepak bola itu dia bisa melambung jauh. Ya, bisa melambung dengan cepat dan jauh. Oke. Makanya ya, ketika raket-raket ya petenis profesional itu raketnya mahal dan juga senarnya juga mahal. Kenapa? Karena semakin mempermudah ya, dia semakin bagus, semakin mahal, itu semakin mudah gaya impulsnya. Ya, jangan tenaga yang sedikit aja bikin dia itu bolanya bisa makin kencang. Nah, sama ketika Piala Dunia. Ya, ketika Piala Dunia mesti bola yang dipakai adalah bola yang spesial khusus Piala Dunia itu. Tujuannya apa? Jadi ketika ditendang, ya ketika ditendang, maka tendangan itu sesuai dengan tenaga yang dari pesepak bola tersebut. Ya, arahnya.
Nah, kita bisa lihat kadang bolanya melengkung, bolanya lurus. Nah, itu adalah salah satu dari impulsnya itu. Ya, jadi kerja sangat singkat tapi cepat. Ya, itu yang dinamakan impuls. Ya, gaya bekerja pada benda dalam waktu hanya sesaat. Nah, rumus impuls, ya, kalau disandingkan impuls sama dengan gaya kali waktu. Nah, oke, impuls sama dengan gaya kali waktu. Waktu ini perubahan waktu. Waktu singkat yang sesaat. Nah, contoh soal misalnya. Sebuah bola ditendang dengan gaya sebesar 48 Newton dalam waktu 0,8 detik. Maka bertanya berapakah besar impuls pada saat kaki menyentuh bola. Kita bisa lihat, ya, diketahui gayanya 48, waktunya adalah 0,8 second, maka kita tahu bahwa besar impuls adalah 38,4 Newton second. Oke, nah ini yang dilakukan. Jadi inilah yang dilakukan penelitian oleh para pembuat sepak bola, itu pembuat bolanya untuk sepak bola, apakah itu dari Adidas, apakah itu mungkin dari yang lain ya. Ya, dia akan, jadi sebelum kejuaraan itu dia manggil seorang profesional di situ, atlet sepak bola. Maka dia disuruh untuk menendang bola. Ketika tendang bola, bola itu dikasih sensor-sensor. Itu akan melihat ya impulsnya seberapa besar, akibatnya kepada bola itu seberapa banyak. Ya, itu manfaat dari mereka impuls untuk di dunia nyata. Nah, impuls sama dengan perubahan momentum. Ya, impuls juga kita disebutkan dengan perubahan momentum. Dan kita tahu menurut hukum Newton kedua, ya, kita lihat ya, hukum Newton kedua kan ini massa kali percepatan. Nah, gaya sama dengan massa kali percepatan. Nah, ya, kemudian ketika disubstitusi, digabung ke dua rumus yang ada, maka kita tahu impuls, ya kita lihat impuls sama dengan gaya kali perubahan waktu sama dengan apa? Massa kali kecepatan yang dua dikurangi massa kali kecepatan yang pertama. Ya, jadi massa impuls sama dengan bisa diartikan dengan adalah massa dikali kecepatan akhir dikurangi dengan massa kali kecepatan awal. Ya. Karena kecepatan akhir biasanya itu lebih besar pada kecepatan awal. Oke. Contoh soal misalnya di sini. Sebuah benda diam memiliki massa 500 gram. Setelah mendapat gaya, kecepatannya 25 meter per second. Ya, jadi ada benda diam, kemudian dapat gaya, mau apakah itu dipukul, apakah ditendang, ya. Nah, kan ditanya adalah berapa besar impuls dari benda tersebut. Oke, jawabannya ini diketahui 500 gram sama dengan 0,5 kg. Sedangkan P keduanya adalah 25 meter per second. Nah, maka P1 ini 0. Kenapa 0? Ya, tadi kan bendanya diam. Benda diam, maka P1-nya adalah 0. Maka impuls sama dengan massa kali 2 dikurang massa kali P1. Ya, karena 0,5 kali 25 dikurang 0,5 kali 0. Dapat berapa? 12,5 Newton. Ya, jadi impulsnya 12,5 Newton. Nah, selanjutnya hubungan momentum dengan impuls. Kita lihat hubungan momentum dengan impuls. Nah, berdasarkan hukum Newton 2, kita tahu ya, apabila suatu benda dikenai gaya, maka benda akan dipercepat. Ya, ketika benda kena gaya, maka benda akan dipercepat. Itu hukum Newton kedua. Gaya A sama dengan F per M. Nah, A itu adalah percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa benda. Nah, ini rumusnya. Nah, kemudian, oke. Nah, hubungan antara impuls dan momentum, kita bisa lihat ya. Gaya sama dengan P kurang V0, ya, dibagi dengan delta T.
Ya. Kemudian gaya dikali delta T sama M, P kurang V0, ya, P1 kurang V0 atau P2 kurang V1. Tadi ditemulah momentum. Nah, momentum, ya, oke, dapat momentum I sama dengan M kali P kurang M kali P kedua, ya. Maka momentum atau impuls sama dengan, kita lihat sini, impuls sama dengan perubahan momentum. Ya, ini dapatnya kenapa tadi hubungan antara impuls dan momentum. Ya, jadi dapat impuls sama dengan delta P. Delta itu adalah perubahan. Nah, jadi kita dapat bahwa impuls adalah perubahan momentum. Nah, jumlahan momentum itu mengikuti aturan dari penjumlahan vektor. Maka secara matematis kita ketahui bahwa P sama dengan P1 tambah P2. Maka jika dua vektor momentum P1 dan P2 itu jika terdapat dua vektor momentum P1 dan P2. Oke, contoh. Ini ada contoh biar nanti lebih mengerti. Nah, dalam sebuah sepak bola, pemain melakukan tendang penalti. Ya, setelah ditendang, bola melambung, cepatnya 60 meter per second. Bila F-nya adalah 300 Newton, maka pertanyaannya, dan suatu pemain bola menyentuh selama 0,3 second, ya, maka tentukan, pertama impuls yang bekerja pada bola, yang kedua adalah perubahan momentumnya. Oke. Kita lihat loh, P0-nya adalah 60 meter per second. Kita lihat tadi. Bola melambung kecepatan 60 meter per second. Kemudian F-nya adalah 300 Newton. Delta T-nya adalah 0,3 second. Oke. Maka impuls yang bekerja pada bola, kita bisa cari. Nah, I sama dengan F kali delta T. Nah, 300 kali 0,3 dapat 90 Newton per second. Ini Newton, ya, dapat 50 Newton. Nah, ini. Oke. Nah, perubahan momentum bola sama dengan besaran impuls. Delta P-nya adalah 90 kg per meter second. Nah, massa bola dapat ditentukan dengan hubungan begini. Oke. Jadi akhirnya dapat berapa? M-nya, massa bola adalah 1,5 kg. Oke. Ini dapat perubahan momentumnya, kemudian dapat juga massa bolanya. Oke. Nah, ini yang nanti yang tadi saya bilang contohnya. Ya, jadi setiap bola yang ada itu dia punya tekanan seberapa, dengan tekanan seberapa itu, ya, kemudian beratnya berapa kilo. Nah, itu semua standar. Ya, oke, untuk kejuaraan dunia itu semua standar. Oke, kita lanjut ke hukum kekalahan momentum. Nah, apa itu kekalahan momentum? Ya, bunyinya begini. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Contoh gini nih ya, contoh ya. Ada dua bola nih, anggapi dua bola. Ya. Satu M1 P1, massa 1 dengan P1, kedua massa 2 dan kecepatan 2. Mereka bertuburkan di tengah. Nah, kalau terjadi hukum kekalahan momentum, maka terjadi mereka akan kembali lagi, ya, ke awal dengan kecepatan yang sama dan massa yang sama. Kita lihat yang atas dengan bawah sama. Itu namanya hukum kekalahan momentum. Ini terjadi ketika tidak ada gaya luar yang bekerja lagi. Jadi cuma gaya yang ada di antara mereka dua bola ini. Tidak ada tambahan lagi. Dasarnya apa tambahan? Mungkin ada orang yang memegang bolanya, ada yang menahan bolanya. Itu artinya ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, jadi udah hukum kedua, kemudian ada hukum Newton ketiga. Kita tahu bahwa aksi sama dengan reaksi. Jadi setiap ada aksi, mesti ada reaksi. Ya, impuls. Ya, ketika ada impuls, delta T, F1 delta T, sama dengan minus F2 delta T. Ya, aksi selalu berwarna dengan reaksi. Oke. Nah, bahwa impuls sama dengan F kali delta T sama dengan AP, maka kebersamaan impuls akan menjadi seperti ini. Ya. Delta P1 sama dengan minus delta P2.
Ya. Maka ketemulah P1 tambah 2 sama dengan P1 kuadrat tambah P2. Ya, ini sama dengan ini adalah hukum kekekalan momentum tadi. Ya, sebelum ya, ini sebelum dengan sesudah itu sama. Ya, jadi ketika sebelum atau sudah itu hasilnya yang sama. Oke. Ini momentum benda 1 dan 2 sebelum tumbukan, ini P1 dalam momentum. Yang momentum benda 1 dan 2 sesudah bertumbukan, kan ini sudah tumbukan ini. Oke, hasilnya sama. Maka jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Ini kalau apa ada tadi hukum kekekalan momentum itu terjadi di benda tersebut. Contoh aplikasinya yang terjadi gini. Oke. Kalau kalian pernah belajar nembak ya atau menembak ya. Ya, kita tahu bahwa ketika nembak itu ketika pelurunya maju ke depan, maka ada entakan ke belakang. Nah, itu kenapa ketika orang-orang latihan nembak baru latihan nembak ya di angkatan ya mau angkatan darat laut atau udara, mereka pakai senapan itu di bahunya dikasih alas. Jadi ketika nembak mesti akan ada pukulan tarik ke belakang nanti bau duk, 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 duk. Nah, ya itu salah satu dari aplikasi dari ini. Atau ketika kalian pernah lihat ya ketika orang ketika ngejar penjahat ya, ketika di adegan ini di film atau di nyata, ketika nembak tangannya dipegang untuk menahan. Tujuan apa? Ketika nembak, ya, ketika nembak pelurunya tidak nyasar. Ya, jadi jangan sampai nyasar ngejar kaki, nembak, tarik ke atas apa yang terjadi? Malah mau nembak kaki, malah nembak kena kepala atau lain. Nah, oke. Ya itu tergantung juga semakin bagus senapannya atau senjatanya itu biasanya lebih sedikit efeknya. Nah. Oke, contoh apa lagi? Contohnya adalah roket. Nah, jika ada api keluar dari roket ini, maka roket akan terbang ke atas. Oke. Maka artinya momentum sebelum sudah gas keluar itu sama. Jadi ketika gas keluar, maka roketnya akan naik ke atas. Oke, itu contoh aplikasi yang diterapkan. Jadi kalau orang awam melihat itu seperti suatu hal yang wajar, tapi ketika dia lakukan penelitian, terciptalah suatu hal-hal yang lain. Itu dari fisika. Contoh misalnya, sebuah peluru dengan massa 50 gram, kecepatan 1.400 meter per second mengenai balok ya dengan massa 250 kg yang diam di bidang dasar. Jika kecepatan peluru setelah menembus balok 400 meter per second, maka hitunglah kecepatan balok setelah tertembus peluru. Oke, ini kita masukkan. Oke, nanti kalian bisa pelajari. Oke, ya, Mas. Oke. Ini. Maka ketemulah adalah 0,2 meter per second. Ya. Oke. Ini juga yang dilakukan ketika membuat ya bagaimana mengukur bahwa apakah pistol itu ya sesuai dengan sudah spesifikasinya masih sesuai atau tidak, atau ketika membuat lapisan yang anti peluru itu kita bisa dilihat di sini ya. Oke. Contoh lain, ya, sebuah bola bermassa 400 kg dalam keadaan diam ditembuk dengan bola B 400 gram dengan laju 10 meter per second. Kalau ditemukan, kelebihan bola menjadi 5 meter per second searah dengan arah bola semula. Tentukan kelajuan bola A setelah ditembuk bola B. Jadi ada bola diam, dihantam oleh bola B, ya, kemudian bola yang diam B. Kemudian ditanya adalah bola yang dihantam itu dia berapa kelajuannya. Nah, jadi dari diam sudah kena gaya. Nah, bola A ini akan bergerak seberapa besar, kelajuannya seberapa banyak. Oke. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ya. Ya, maka dapat kita M1 600 gram. Ingat, ketika menyelesaikan suatu pekerjaan atau ujian atau apapun itu, jangan lupa balikkan lagi ke rumus awalnya, notasi awalnya.
Nah, ini gram dijadikan kilogram. Yang tadi kilometer per jam jadikan meter per second. Ya. Kita lihat ini. Ya. Maka didapatlah kecepatan PA-nya itu sebesar 03,3. Ya, 3,3 meter per second. Oke, jadi kelajuan buah setelah ditumbuk adalah 3,3 meter per second. Ya. Itu juga yang akan dilihat ketika mau coba ya. Jadi ketika ada mobil menghantam sebuah tembok atau ketika mobil berdiadu, ketika ada mereka buat mobil kan dites juga. Tes salah satu tesnya apa? Tes tabrakan. Itu akan melihat seberapa besar sih pengaruhnya dan bagaimana cara untuk mengurangi dampak pengaruh itu. Nah, jadi kalau digabungkan dengan usaha ya, jadi sebelumnya ada usaha, maka kita tahu berapa besar sih luas bidang yang diperlukan supaya penyebaran tidak terlalu tertekan. Ya. Nah, oke, tadi tumbukan kita tahu ada namanya lenting sempurna yang tadi, sehingga ada kekembangan energi dan juga ada lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali. Oke, tumbukan general adalah tumbukan terjadi bila titik pusat benda yang satu menuju ke titik pusat benda yang lain. Nah, tumbukan lenting sempurna terjadi ya, jika terjadi apa? Terjadi hukum kekalahan energi dan hukum kekalahan momentum. Ya, hukum kekalahan energi, apa itu hukum kekalahan energi? Kalau energi tidak bisa dihapus, ya, energi berubah dari satu energi ke energi lain. Hukum kekalahan momentum tadi sudah kita pelajari bahwa ya sebelum dan sesudah terjadi tumbukan itu sama. Nah, jadi tumbukan lenting sempurna jika apa hukum kekalahan energi dan hukum kekalahan momentum sama. Itu terjadi di sana. Oke. Oke. Hukum kekalahan momentum kita lihat ini ya. Satu persatu ya, tadi kita pelajari ada ukuran kekalahan energi kinetik juga ada di sini. Oke, nanti bisa dibaca. Lihat. Oke, ini kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan. Oke, maka ketemulah koefisien elastisitas. Nah, pada tumbukan lenting sempurna itu berapa ini? 1. Oke, baik. Nah, jadi untuk lenting sempurna ada nilainya 1. Kalau lenting sebagian, maka koefisien antara 0 ya, sama dengan E sama dengan 1. E sama dengan berapa? Oke. Akar dari A tinggi pantulan benda air dengan tinggi pantulan benda semula. Nah, ini adalah koefisiennya. Jadi ketemulah energi E. Oke. Dan tumbuhan tidak lenting sama sekali. Jadi ada lenting sempurna, lenting sebagian, dan apalagi satu lagi tidak lenting sama sekali. Contoh ini, ya. Benda pertama, benda kedua, tumbukan. Ketika tumbukan, mereka malah dempet. Ya. Dempet kemudian bergeraknya bersama-sama. Tidak mental ke sana sini. Ya, kalau lenting sempurna kan akan mentalnya sama, ya, ke kanan, ke kirinya akan sama. Kalau tidak lenting tidak sempurna, ya akan mental, tapi tidak sebesar yang sebelumnya kecepatan. Oke. Nah, kalau hukum yang tidak lenting sama sekali, terjadi pengurangan energi kinetik. Nah, ini apa? Energi kinetik total benda setelah tumbukan lebih kecil dari energi total benda sebelum terjadi tumbukan. Ya, energi kinetik, ya, energi yang terjadi pada benda dalam keadaan bergerak. Jadi ketika benda bergerak itu akan ada energinya. Nah, energi ketika dia bergerak setelah tumbukan itu jauh lebih kecil pada energi ketika dia sudah sebelum tumbukan. Nah, oke, dan biasanya ini yang terjadi ya. Nah, jadi misalnya main kelereng, diantem, tetap bisa kelerengnya mundurnya ke belakang, ya, dengan kecepatan yang beda. Ya. Atau tabrakan antara dua mobil tabrakan, biasanya nggak mungkin mobilnya tiga tabrakan dia mundur dua-duanya, nggak, ya, mesti akan ada yang dempet dan ada yang terseret,
Ya, itu dia. Oke, contohnya itu deh, contoh main mobil ya. Sebuah mobil mainan 1 kilogram ke kanan, kemudian tabrak mobil mainan lain yang kecepatan 5. Nah, berapa kecepatan mobil jika dianggap tumpukan lenting sempurna? Kalau tumpukan lenting sempurna kita dapat ini. Ya. 9 meter per second itu untuk kecepatan mobil setelah tumpukan. Oke, nanti kalian bisa dikotak-atik sendiri ya nanti. Kalau kurang ngerti nanti bisa setelah ini bisa ditanya lagi. Oke. Contoh lagi, ada sebuah balok, ya, ada tali, dan balok itu kemudian ditembak. Ya, sebutir peluru, masanya 20 gram, kecepatannya P. Kalau ditembak, jelas baloknya akan naik. Oke, naik setinggi 10 cm. Tanyanya berapa kecepatan peluru? Oke, berapa kecepatan peluru tersebut? Oke, ini kecepatan pelurunya. Ketahuinya P berapa, ini berapa. Maka dapat diketahui seperti ini. Ini kinetik, ini potensial, ini maka diketahuilah dapatnya akar 2. Oke. Nah, oke, contoh lagi ini ada contoh, nanti kalian bisa lihat dulu, pelajari lagi sendiri ya. Oke. Demikian